Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 136. Melihat ekspresi Luo Xiu yang terkejut di seberangnya, membuat wajah puas dan bangga di ekspresi si pria berjubah hijau, Su Jingnian. Aku tidak menyangka senior adalah tokoh keluarga Su. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, aku lihat bidang eliksir tubuh senior telah terluka. Seharusnya, membutuhkan pil tenun gaib, kan? Pil tenun gaib adalah pil obat tingkat ke-6. Pihak kekaisaran di ibu kota pasti punya cara untuk meraciknya. Kenapa senior malah datang mencariku? Tanya Luo Xiu dengan ragu. Kamu bisa melihat luka-lukaku? Pupil mata Su Jingnian menyusut, lalu dia menatap Luo Xiu dengan terkejut. Luo Xiu tidak membantah dan mengangguk sambil tersenyum. Ahli pemurnian pil juga seorang tabib. Generasi muda memiliki beberapa metode khusus sehingga dapat dilihat bahwa cedera tetua adalah bidang eliksir yang rusak. Bidang eliksir dan lautan jiwa adalah tempat terpenting untuk kultivator seni bela diri. Tidak peduli basis kultivasimu sehebat apapun, selama salah satu dari kedua bagian itu terluka, pasti akan sangat sulit untuk pulih. Bahkan, dapat menyebabkan basis kultivasimu terjatuh dan rusak. Yan Yueyu sebagai petarung unggul di tingkatan penguasa mengalami kejatuhan di basis kultivasinya hingga tingkatan pemurnian ilahi karena telah terjadi kerusakan di lautan jiwa hingga jiwa spiritualnya ikut terluka. Sementara itu, tokoh keluarga Su mengalami kerusakan di bidang eliksirnya. Jadi, dia hanya dapat menggunakan vital sejatinya untuk menahan luka sehingga tidak dapat digunakan untuk hal lain. Kini, dia hanya dapat menggunakan kekuatan di tingkatan pemurnian ilahi saja. Mendengar hal itu, ekspresi Su Jingnian tampak lebih tenang. Dia tersenyum pahit dan berkata, beberapa anggota dari 10 keluarga terhebat termasuk kami, keluarga Su, kami bersembilan punya hubungan buruk dengan keluarga Fan yang merupakan kerabat kerajaan. Keluarga Fan dari kerabat kerajaan punya ambisi yang sangat besar. Selama ini, mereka selalu mencari kesempatan untuk menguasai 9 keluarga yang lainnya. Kalau aku memberitahu, lukaku ini disebabkan oleh ahli pemurnian pil level ke-6 dari anggota kerajaan. Kamu pasti paham kenapa aku tidak mencarinya untuk meracik obat. Aku menyelamatkan nyawa Ouhu Liang lebih dari 30 tahun yang lalu. Melalui dia, aku tahu bahwa ada master misterius di belakangmu. Keterampilan meracik obatnya, seharusnya tidak kalah dari anggota kerajaan itu, kan? Apa senior ingin guruku untuk meracik pil untukmu? Tanya Luo Xiu. Benar sekali, masalah ini tidak dapat aku putuskan. Sementara itu, guruku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Jadi, dia tidak akan turun tangan dengan mudah. Luo Xiu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Su Jingnian telah hidup lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud perkataan Luo Xiu? Dia tersenyum samar dan berkata, selama kamu dapat menyampaikan pesanku, jika gurumu bersedia turun tangan. Aku bukan hanya akan memberikan bahan dengan kualitas terbaik, aku juga akan menjanjikan satu bantuan bagi kamu. Andainya basis kultivasiku berhasil kembali ke tingkatan penguasa, kamu pasti jelas tentang nilai bantuan ini. Mendengarkan ucapan itu, Luo Xiu memang sedikit tergerak. Tidak perlu dibahas berapa mahalnya harga bahan obat yang digunakan untuk meracik pil tingkat ke-6. Bantuan dari seorang petarung unggul tingkat penguasa bela diri senior, pastinya cukup bagi Luo Xiu hidup makmur di negara bagian tanah langit. Baiklah. Aku pasti akan mengabari hal ini kepada guruku. Senior telah begitu tulus, aku pikir guruku bersedia untuk membantu. Luo Xiu menganggukkan kepala dan bicara sambil tersenyum. Mendengarkan hal ini, Su Jingnian mengetahui kalau masalah ini akan berhasil. Hatinya juga jauh lebih lega sehingga muncul senyum lega di wajah tuanya. Kalau begitu, aku pergi menyiapkan ramuan spiritual dulu. Mungkin butuh waktu 3 hari, aku akan menunggu kabarmu. Setelah Su Jingnian pergi, hanya Luo Xiu sendiri yang tersisa di ruangan itu. Ejak awal, sebenarnya guru misterius hanya tokoh rekaan dan hanya Luo Xiu yang tahu apa yang sedang terjadi. Pil tenun gaib adalah pil yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan bidang eliksir. Sementara itu, pil ini termasuk pil tingkat ke-6 yang paling hebat dan sangat berharga. Kini, dengan basis kultivasi Luo Xiu yang berada di tingkatan pemurnian ilahi tahap ke-5, sudah bisa meracik pil peringkat ke-5. Luo Xiu memang masih kurang sedikit hebat jika harus meracik pil tingkat ke-6 kelas atas. Bisnis ini mau diterima atau tidak? Luo Xiu mengernyitkan alis di dalam ruang kerja sambil memikirkan untung dan ruginya. Kamu masih tahu cara meracik pil?
Tampak tatapan keheranan di wajah Long Ming dengan tubuh transparan di pundak Luo Xiu. "Kenapa? Apa kamu ada masalah?" Luo Xiu meliriknya. "Kalau aku tidak salah ingat, kamu bilang saat ini baru berusia 15 tahun. Dalam situasi energi vitalitas peringkat surga dan peringkat bumi yang begitu tipis, tetapi kamu dapat berlatih kultivasi hingga tingkatan pemurnian ilahi sudah sangat hebat. Ternyata kamu juga seorang ahli pemurnian pil level keempat." Long Ming pasti telah melihat banyak orang jenius di zaman kuno dan kini tatapannya terhadap Luo Xiu juga sedikit berbeda. Pada zaman kuno, kecepatan kultivasi yang seaneh Luo Xiu juga banyak, tetapi meracik ramuan bukan hanya butuh bakat. Meracik ramuan juga butuh pemahaman dan pengalaman yang terkumpul banyak. Luo Xiu tidak dapat menahan tawanya saat melihat wajah terkejut Long Ming. Selama ini, naga tanpa bayangan itu selalu beranggapan dirinya adalah petarung hebat yang hidup sejak zaman kuno. Jadi, dia bersikap mencemooh karena merasa sudah tahu banyak hal tentang kejadian di dunia ini. Luo Xiu juga diam-diam merasa bangga dalam hati. 3 hari berlalu dengan cepat dan Su Jingnian sekali lagi datang ke persatuan Master Pil Pemurnian. Masalah cederanya bersifat rahasia dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Ou Huliang bahkan tidak tahu kalau dia adalah tokoh keluarga Su. Bahkan, Ou Huliang juga tidak tahu bahwa yang diperlukan Su Jingnian adalah pil tenun gaib untuk memperbaiki bidang eliksirnya. Oleh karena itu, Su Jingnian sendiri yang turun tangan melakukan semuanya. Sementara itu, di ruang kerja Ou Huliang, Su Jingnian mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Dia juga mengeluarkan simpanan keluarga Su selama ratusan tahun lamanya. Dia mengeluarkan 10 paket ramuan spiritual yang dapat digunakan untuk meracik pil tingkat ke-6. Meracik pil tenun gaib hanya butuh 5 komposisi ramuan spiritual, sementara 5 komposisi yang lebih digunakan untuk mengganti ramuan spiritual tingkat ke-6 dengan harga yang sama. "Anak muda, coba, kamu periksa dahulu." Su Jingnian bicara sambil tersenyum, padahal hatinya benar-benar gugup. Bagaimanapun juga, lukanya pulih atau tidak, bukan hanya berpengaruh pada nasib keturunannya. Namun, hal itu juga akan berpengaruh akan hidup dan mati seluruh anggota keluarga Su. Luo Xiu menganggukkan kepala, lalu melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan menggunakan indera spiritualnya. Kemudian, dia melihat setumpuk ramuan spiritual yang ditaruh dalam ruangan kecil. Setiap batangnya adalah ramuan spiritual tingkat ke-6, bahkan semuanya merupakan ramuan spiritual yang langka dan jarang ditemukan. Setelah memastikan ramuan spiritual sudah tidak ada masalah, Luo Xiu bicara perlahan, "Guruku sudah berjanji akan membantu senior untuk meracik pil tenun gaib. Namun, ada satu hal yang harus aku sampaikan kepada senior." Mendengar kalimat pertama yang diujarkan itu, wajah Su Jingnian menunjukkan ekspresi bahagia. Namun, kalimat selanjutnya langsung menyebabkan hati Su Jingnian langsung merasa cemas. "Anak muda, katakanlah." Su Jingnian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap akan ada hal buruk lagi. "Jadi begini, oleh karena guruku tidak suka didatangi oleh orang luar. Jadi, aku sendiri yang akan mengambil pil itu setelah selesai diracik. Namun, masih ada sekitar 1 bulan aku harus pergi ke alam rahasia misteri. Apakah senior dapat menunggu setelah aku keluar, baru menyerahkan obatnya untukmu?" tanya Luo Xiu dengan jujur. Ini adalah kata-kata yang dipersiapkan Luo Xiu dengan saksama. Bagaimanapun juga, sekarang dia masih belum punya kemampuan untuk meracik pil tenun gaib. Namun, setelah keluar dari alam rahasia misteri, Luo Xiu pasti sudah memiliki kemampuan untuk meracik pil tingkat ke-6. Lagi pula, Luo Xiu bukan kekurangan kemampuan untuk melakukan teknik pemurnian pil, tetapi karena basis kultivasinya sendiri yang terlalu rendah. Su Jingnian sedikit mengernyitkan alisnya, dia benar-benar ingin mendapatkan pil tenun gaib dan dia sama sekali tidak ingin menunggu. Namun, dia juga tahu bahwa sangat sulit mendapatkan kuota untuk masuk ke dalam alam rahasia misteri. Jadi, rasanya tidak mungkin untuk menyuruh Luo Xiu menyerah. Keluarga Fan yang merupakan kerabat kerajaan sudah mencurigai tentang lukaku. Seandainya mereka mau turun tangan pada keluarga Su, mereka pasti harus menunggu hingga alam rahasia misteri terbuka. Sementara, ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku miliki. Jadi, aku hanya dapat berjudi. Su Jingnian merenung sejenak dan mengangguk, lalu berkata, "Aku akan menunggumu keluar dari alam rahasia misteri." "Bagus sekali," ujar Luo Xiu dengan wajah penuh senyum. Luo Xiu pertama-tama mengambil 5 paket ramuan spiritual dari dalam cincin penyimpanan untuk meracik pil tenun gaib. Ramuan spiritual sisanya adalah bayaran untuk Luo Xiu yang akan diberikan setelah Luo Xiu menyerahkan pil tenun gaib. Su Jingnian bukannya tidak pernah memikirkan apa Luo Xiu akan membawa kabur ramuan spiritual itu. Bagaimana jika dia gagal meracik pil tenun gaib? Namun, dia benar-benar sudah tidak punya solusi lain lagi. Jadi, Su Jingnian hanya dapat menempatkan seluruh harapannya kepada guru misterius Luo Xiu. Keesokan harinya, Luo Xiu meninggalkan kota Gunung Alam.
kemudian menuju ke Kabupaten Lima Puncak. Setelah itu, Luo Xiu naik formasi transmisi dan tiba di pinggiran Gunung Sembilan Puncak. Dia hanya perlu menyeberangi Gunung Sembilan Puncak, lalu masuk ke Kabupaten Naga Awan. Masih butuh 20 hari baru bisa tiba di negara bagian Tanah Langit. 3 hari kemudian, Luo Xiu sekali lagi tiba di Kabupaten Lima Puncak, kota Zondi. Luo Xiu akan berangkat dari sini, lalu melintasi Gunung Sembilan Puncak. Namun, ketika dia baru saja meninggalkan kota, Luo Xiu merasa sedang diincar. Hal ini membuatnya bingung. Logikanya, tidak mungkin ada orang yang mengincar Luo Xiu tanpa alasan. Dahulu, Luo Xiu tidak terlalu lama tinggal di Kabupaten Lima Puncak. Pertama-tama dia membunuh seseorang di tingkatan pemurnian ilahi yang punya niat buruk untuk merebut tubuh dari beruang ganas bermata 3. Kemudian, dia membunuh 2 orang tetua dari Sekte Angin Dewa setelah keluarga Zhu dibantai. Luo Xiu curiga orang yang mengikutinya pasti berhubungan dengan kedua hal itu. 4 jam kemudian, Luo Xiu memasuki daerah hutan di Gunung Sembilan Puncak. Sementara orang yang berada di belakangnya mempercepat langkah, lalu mengadang jalan Luo Xiu. Seorang pria parubaya mengenakan jubah merah di awal musim panas. Wajahnya mirip dengan Li Hongwen yang telah Luo Xiu bunuh. Luo Xiu ingat ketika Li Hongwen meninggal. Dia berkata, kakak laki-lakinya pasti akan membalaskan dendamnya. Jadi, pria berjubah merah ini seharusnya adalah kakak laki-laki dari Li Hongwen. Akan tetapi, hal yang mengejutkan Luo Xiu adalah indera spiritual dari pihak lawan telah Luo Xiu hapuskan. Jadi, bagaimana dia tahu bahwa Luo Xiu adalah pembunuh Li Hongwen? Apakah kamu yang membunuh saudaraku? Si pria berjubah merah menatap Luo Xiu dengan tatapan penuh niat membunuh. Kamu, siapa? Tanya Luo Xiu. Kamu jangan pura-pura lagi. Saat membunuh adikku, Li Hongwen, aku mengingat wajahmu melalui jejak indera spiritual. Pria berjubah merah itu berteriak, dengan tegas berkata, berani membunuh adikku. Aku, Li Hongtian, pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Kemudian, membuatmu mati mengenaskan hingga kamu merasa lebih baik mati daripada tetap hidup. Li Hongtian bicara sambil mengeluarkan tombak tempurnya. Kemudian, dia menebaskan tombak yang menyebabkan aura tajam dan keji. Begitu pihak lain menyerang, Luo Xiu merasakan bahwa basis kultivasi Li Hongtian berada di tingkatan pemurnian energi level ke-8. Dia berkultivasi dengan elemen logam vital sejati. Serangannya juga sangat mendominasi. Tebasan tombak yang berwarna putih seolah mengikat seluruh udara di tempat itu. Hal itu membuat Luo Xiu merasa tubuhnya diikat dengan tali hingga sulit bergerak. Hancurkan! Luo Xiu berteriak dengan suara rendah. Api maut kegelapan meledak dari dalam tubuh Luo Xiu. Api hitam yang berisi aura kematian itu mengejutkan Long Ming yang awalnya sedang berbaring di bahu Luo Xiu. Dia segera melarikan diri dan terbang menjauh. Bocah ini ternyata punya kekuatan kematian di dalam vital sejatinya. Mungkinkah dia sudah menerima warisan dari kuil kematian? Long Ming pernah mengalami sendiri sakitnya dibakar dengan api maut. Bahkan, hatinya masih ketakutan setiap memikirkan tentang hal itu. Tepat di saat api hitam meledak, Luo Xiu melepaskan dirinya dari belenggu aura pihak lawan. Kemudian, sosoknya berlari dan menghindar ke samping. Duar, terdengar suara ledakan kencang hingga menyebabkan munculnya berbagai lubang tidak terbatas di tanah. Vital sejati dengan elemen logam menghancurkan area sekitar hingga rumput dan pepohonan berubah menjadi abu. Kaki Luo Xiu menapaki kemampuan mengejar angin dan bulan, tubuhnya seolah berubah menjadi semilir angin. Muncul sarung pedang peringkat bumi di punggung Luo Xiu yang membawa aura ganas dan menebas ke arah Li Hongtian. Klang, pedang saling bertabrakan, lalu satu kekuatan luar biasa menyebabkan tubuh Li Hongtian gemetaran hingga terlontar keluar. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah kamu adalah kultivator seni bela diri pemurnian tubuh? Tanya Li Hongtian dengan ekspresi kaget. Kultivator seni bela diri pemurnian tubuh punya fisik yang kuat. Kekuatannya jauh lebih hebat dari kultivator seni bela diri biasa di tingkatan yang sama. Li Hongtian sendiri mengingat pembunuh yang dilihatnya dari indera spiritual. Dia memiliki basis kultivasi yang tidak lebih dari pemurnian tubuh level ketiga. Sekarang baru berlalu setengah tahun, pihak lawan malah sudah mencapai pemurnian tubuh level kelima. Sementara itu, kekuatan lawannya jauh lebih kuat dari Li Hongtian sendiri. Li Hongtian segera menenangkan diri setelah merasa terkejut. Pria dengan jubah hitam ini memang sangat hebat, tetapi dia percaya kalau basis kultivasinya jauh lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan pihak lawan. Jadi, Li Hongtian pasti dapat membalaskan dendam adiknya. Klang, klang, klang. Setiap kali pedang saling bertabrakan menyebabkan segaris api memercik ke segala arah. Sementara itu, tabrakan pedang membuat Li Hongtian terguncang hingga energi darahnya bergejolak hingga dia sangat menderita. Tiba-tiba, Li Hongtian memanfaatkan kesempatan ini. Muncul kilatan merah darah yang bercahaya di matanya.
Pada saat yang bersamaan, Luo Xiu merasakan ada seberkas cahaya merah darah yang menyerang lautan jiwanya sendiri. Serangan spiritual, Luo Xiu tampak terkejut. Dia tidak menyangka jika Li Hongtian masih memahami teknik sihir. Alasannya karena teknik kultivasi jiwa tahap pemurnian jiwa sangat langka. Ilmu sihir serangan spiritual juga sangat sulit dicari. Biasanya ini adalah rahasia yang tidak akan disebarluaskan oleh sekte-sekte terkenal.